Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Baik, ketika sudah niat beras 3 kilo sudah saya pegang, kemudian saya berikan kepada panitia. Apakah ini sudah selesai zakat saya? Atau sudah dianggap sah zakat saya? Atau harus nunggu sampai kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kula NU, kajian dan ulasan Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama, Desa Selarang Kidul, Kecamatan Baksu, Kabupaten Tegal. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi kedatangan tamu, yaitu Ustadz Sholahuddin Al-Ayyubi. Selamat malam Ustadz Sholah. Malam. Sudah hatam semuanya nggih pada bulan Ramadan ini. Kegiatan sudah di-off-kan karena melihat kesibukan sudah semakin banyak dan mendekati lebaran nggih. Mendekati lebaran tentu dapur dan lain sebagainya harus segera dipenuhi. Betul. Dan alhamdulillah beliau masih bisa kesempatan hadir untuk di Kula NU ini. Nah, terkait tentang lebaran adat daripada syariat Islam adalah salah satunya tentang zakat fitrah. Ya. Nah, kali ini kita akan kupas tuntas tentang zakat fitrah bersama dengan beliau. Langsung saja, bagaimana zakat fitrah itu menurut panjenengan? Terkait yang pertama adalah siapa saja yang harus zakat fitrah atau syarat-syaratnya dulu nih. Syarat wajib zakat fitrah itu seperti apa? Kemudian siapa yang harus wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah? Tapi sebelumnya ya monggo dinikmati apa yang ada. Siap. Ya, ini sudah luar biasa karena sudah terpenuhi menurut menu hidup saya 5 sehat 4 sempurna. 4 sehat 5 sempurna, kebalik. Oke. Kursinya panas ya? Iya. Untuk mengawali dari podcast malam hari ini, terima kasih juga kepada kru studio Kula NU Selarang Kidul telah memberikan waktu kepada saya. Tentunya alhamdulillah dalam kesehatan yang diberikan oleh Allah ini, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, langsung saja mengawali dari pembahasan podcast malam hari ini. Tentunya ada sebuah kewajiban bagi umat Islam selain hanya melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Kita tahu masih ada kewajiban lain, itu adalah mengeluarkan zakat fitrah. Oleh karenanya, sebelum kita membahas siapa saja yang wajib mengeluarkan ataupun syarat-syaratnya, perlu diketahui makna dari zakat fitrah itu sendiri. Nah, ya, monggo dijelaskan. Mungkin bisa dikatakan bahwa zakat fitrah itu adalah zakatus shaum atau zakatul badan atau shadaqatul fitri. Boleh dikatakan zakat fitrah itu nama lain adalah zakatnya puasa, juga zakatnya badan, juga lebih familiarnya lagi adalah shadaqatul fitri. Ini murni untuk diri kita sendiri. Untuk diri. Ya, oleh karenanya bagi setiap umat Islam ataupun muslim, baik perempuan ataupun laki-laki, ini diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Adapun syarat wajibnya, ini ada beberapa syarat yang harus kita tentuin. Ada yang pertama, kalau kita melihat dalam kitab Matan Fathul Qorib, yang pertama itu adalah beragama Islam. Ini syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ini yang pertama adalah orang tersebut harus beragama Islam. Oleh karenanya, bagi orang yang bukan agama Islam atau non-muslim, ini tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Melihat dari pengertian yang jenengan utarakan tadi. Iya. Kemudian yang kedua, syarat wajibnya adalah fi akhiri yaumin min syahri Ramadan. Ini minimal seperti adalah waktu wajib kita mengeluarkan zakat fitrah itu akhir daripada bulan Ramadan ataupun akhir di hari bulan Ramadan. Ini waktu afdoliyahnya ataupun waktu wajibnya. Kemudian kita langsung
pada syarat yang ketiga itu adalah orang yang mempunyai kelebihan harta ataupun orang yang mempunyai lebih daripada apa yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Boleh dikatakan zakat fitrah itu diwajibkannya itu mengeluarkan makanan pokok. Maka ketika orang tersebut mempunyai lebih daripada bahanan pokok, makan makanan pokok, ini orang ini tersebut juga diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ini 3 yang diterangkan dalam kitab Matan Fathul Qorib, syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah. Baik, tadi jenengan mengatakan salah satu daripada syarat wajib zakat fitrah adalah muslim, kan gitu ya? Ya. Muslim berarti orang mengecualikan orang yang tidak muslim. Ya. Di sini mungkin yang akan menjadi pertanyaan adalah bayi Ya. atau anak-anak kecil yang mungkin masih belum ada kewajiban untuk mengeluarkan melaksanakan syariat-syariat Islam sebagaimana ya sholat, puasa dan seterusnya itu kan belum wajib. Apakah seorang bayi atau orang yang belum mukallaf, belum terkena taklif ini juga wajib mengeluarkan zakat? Ya, baik. Ini saya sudah sampaikan tadi. Yang penting orang tersebut adalah beragama Islam. Ya. Lah pertanyaannya adalah apakah bayi ini yang belum diketahui agamanya, boleh dikatakan bayi baru dilahirkan. Karena bayi itu lahir dari rahim seorang ibu yang muslim, maka bayi tersebut juga wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Meskipun bayi itu baru dilahirkan 1 hari ataupun 2 hari. Berbeda kasus dengan bayi yang dilahirkannya itu setelah habisnya bulan puasa. Contoh, bayi ini dilahirkan pada malam hari tanggal 1 Syawal atau pas malam takbiran. Karena bayi ini tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Karena syarat wajibnya mengeluarkan zakat fitrah ini harus bertemu dengan bulan Ramadan. Maka ketika ada bayi yang lahirnya itu pas malam takbiran, otomatis bulan Ramadan ini sudah habis karena sudah masuk tanggal 1 Syawal. Ya. Berbeda dengan orang yang nantinya itu meninggal, ya. Orang yang meninggal pas tanggal 1 Syawal ataupun bahasanya adalah hurufis syamsi. Hurufis syamsi pas pada akhirnya bulan puasa, orang tersebut tetap wajib meskipun meninggalnya itu pas malam takbiran. Iya. Ya karena orang tersebut itu bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, bisa saya simpulkan bahwa tentang terkait siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat. Yang pertama, bayi yang lahir di bulan Ramadan. Tadi kan membahas tentang muslim. Berarti di mana bayi itu belum terkategori sebagai orang muslim, dari sisi ia belum berkewajiban melakukan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bayi ini yuladu ala fitratil Islam, berarti ia dalam keadaan muslim sehingga ia juga wajib untuk mengeluarkan zakat. Ya. Adapun bayi yang lahirnya itu malam takbiran maka tidak wajib tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Berbeda halnya ketika ada orang tua muslim, mbah nom, mbah tua ataupun bayi sekalipun bayi sekalipun ketika meninggalnya itu pada malam takbiran justru malah ia yang wajib untuk mengeluarkan zakat. Betul. Baik, dari sini sangat jelas siapa saja yang wajib untuk mengeluarkan zakat. Kemudian tadi jenengan juga mengatakan tentang apa saja yang istilahnya bisa digunakan untuk mengeluarkan zakat. Tadi jenengan mengatakan kelebihan harta. Betul. Atau dari kelebihan harta dari makanan pokok. Ya. Pada konteks Indonesia ini makanan pokok yang harus dikeluarkan zakat pada seseorang itu apa? Ya. Monggo. Kita melihat dari kultur makanan pokok yang didomisili oleh orang-orang Indonesia itu menggunakan beras ataupun nasi. Bahan makanan pokok di Indonesia khususnya itu menggunakan nasi ataupun beras. Oleh karenanya bagi masyarakat yang hidup di Indonesia khususnya
ini diwajibkan mengeluarkan zakat fitrahnya dengan menggunakan bahan makanan pokok tersebut, yakni dengan menggunakan beras. Berbeda nanti kita berpadukan dengan negara-negara yang lain. Boleh dikatakan kalau di Arab itu biasanya menggunakan gandum. Atau boleh dikatakan kalau di Thailand juga sama, biasanya ada yang beras, ada yang gandum. Akan tetapi kita tidak boleh mencampur adukan. Kita beras separuh, kemudian jagung separuh, ini nggak bisa. Nggak bisa ya. Harus dengan satu warna, karena akan mengurangi daripada bobot kadar beras tersebut ataupun yang harus dikeluarkan zakat. Karena timbangannya kan berbeda antara beras dan juga jagung kan berbeda. Seperti itu. Oke, berarti dalam konteks Indonesia makanan pokoknya adalah nasi, maka yang wajib dikeluarkan zakat oleh seorang muslim maka harus menggunakan beras. Nah, sekarang dalam konteks kekinian itu orang kadang nggak mau ribet, Pak Ustadz. Jadi pengennya yang simpel-simpel, karena kadang tidak semuanya memiliki beras. Ataupun ketika mau menggunakan beras harus beli di tempat yang lumayan jauh atau bagaimana, itu kadang menggunakan uang. Nah, uang ini juga dibagi-bagi, ada kalanya yang uang yang bentuk kertas, langsung kertas, ada kalanya yang sekarang model transfer. Nah, itu solusi atau hukumnya bagaimana? Apakah menyalahi dari aturan apa yang jenengan katakan tadi tentang makanan pokok atau bagaimana? Ketika ini menyalahi aturan, solusinya bagaimana? Siap. Terima kasih. Memang kita tidak bisa menutup mata ya, artinya hampir semua kegiatan ataupun hampir semua aktivitas ini didomisili ataupun didominan dengan menggunakan dunia internet. Boleh jadi kita itu dicontohkan zakat secara online, kan seperti itu. Artinya banyak kasus yang kita hadapi sebagai orang yang mengetahui bagaimana caranya, solusinya itu bagaimana. Ini perlu ada kesepakatan ataupun ada secara kepercayaan kepada orang yang akan berzakat sendiri itu. Perlu diketahui kalau menurut mazhab Syafi'iyah ini tidak ada yang mengatakan zakat diperbolehkan dengan menggunakan uang ataupun timah. Mazhab Syafi'iyah tidak boleh mengeluarkan zakat ini dengan menggunakan uang atau kimah. Murni ini mazhab Syafi'iyah kalau bicara dengan mazhab Syafi'iyah. Tapi kalau kita talfek mazhab atau melihat pada mazhab yang lain seperti Malikiyah, ini boleh. Oleh karenanya solusi yang pertama, ketika kita akan mengeluarkan zakat dengan menggunakan uang, itu kita harus talfek mazhab atau berpindah mazhab dengan menggunakan mazhab Malikiyah. Yang pertama seperti itu. Sebentar, sebelum melanjut ke yang lain, dari mazhab Syafi'i tidak boleh mengeluarkan zakat menggunakan uang. Malikiyah boleh. Kalau boleh dari Malikiyah itu berapa? Apakah sama dengan harga beras atau karena Malikiyah itu rata-rata ya tidak ada di Indonesia, kalaupun ada di Indonesia itu hanya minoritas, itu sebenarnya berapa kadar uangnya? Apakah dengan harga beras atau gandum yang ada di Indonesia atau gandum yang ada di Timur Tengah atau Thailand ataupun pripun? Ini berarti langsung membahas tentang kadar yang harus dikeluarkan bagi setiap umat Islam untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kalau melihat bahasa Imam Syafi'i ataupun Syafi'iyah dalam kitab Taqriratus Sadidah, karangan Habib Zain bin Smith, itu mengatakan bahwa yang dikeluarkan per orang itu 2,75 kg. 7 on, 2,75 on. Itu dalam kitab Taqriratus Sadidah karangan Habib Zain bin Smith. Itu beras Itu beras. Jadi catatannya ini beras Syafi'iyah dikeluarkan 2,75 on. Ada lagi yang mengatakan dalam kitab Mukhtasar Tasyidul Biyan karangan Syekh Muhammad atau boleh dikatakan itu Habib Al-Kaf, itu saya lupa namanya, itu mengatakan 2,7 on. 2,7 on berarti beda
on. Berapa berarti? 0,5 ya. Berarti 0,5 ya bedanya ya. Kalau dalam kitab Taqriratus Syadidah itu mengatakan 2,75 on. Ya. Tapi kalau dalam kitab Mukhtasar Tasyidul Biyan itu mengatakan 2,7 on. Tapi mayoritas ulama untuk berihtiyat ini mengatakan sepakat dalam kitab Taqriratus Syadidah karangan Habib Zain bin Smith ini 3 kg. Ya. Ini untuk mazhab Syafi'i. Aman kabeh lah Ya, ya. ini untuk ihtiyat. Jadi biar nanti tidak ada kekurangan sama sekali, sekaligus tidak ada keraguan sama sekali terkait masalah timbangannya. Ini mayoritas ulama mengatakan yang dikeluarkan zakat fitrah bagi umat muslim untuk Syafi'iyah ini 3 kg. 3 kilo Wen. Ya, 3 kg ya itu ya. Kemudian berbicara Malikiyah, ini kadarnya berbeda. Nggih. Tidak bisa disamakan dengan madhab Syafi'iyah. Artinya, kalau orang yang mengeluarkan zakat dengan metode Imam Syafi'i juga harus sesuai dengan kadarnya Imam Syafi'i. Nggih. Kalau orang ingin mengeluarkan zakat dengan kadarnya Imam Maliki juga harus sesuai dengan kadarnya Imam Maliki. Yeah. Kalau Imam Malikiyah ini 3 kg, 3 on. 3 kilo, 3 on gandum. Iya, itu gandum. Gandum, ya. Maka kita setarakan saja harga 3 kilo, 3 on beras itu berapa? Untuk satu orang Islam untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yeah. Jadi nggak bisa disamakan kalau Syafi'iyah seumpama hanya 2 kilo, 7 on terus kemudian uangnya sebesar 2 kilo, 7 on. Jadi harus sesuai dengan apa yang diterapkan oleh Imam Maliki. Itu pun bukan gandum sini Bukan ya. gandum sini, Bukan. iya. Itu yang perlu diluruskan yang selama ini beredar di masyarakat ketika menggunakan uang itu menggunakan harga dari beras. Iya. Padahal itu jelas-jelas keliru karena sudah pindah madhab. Pindah madhab. Jadi kalau tadi sebagaimana yang dikatakan Ustaz Solah, kalau mau mengeluarkan zakat ala Imam Syafi'i maka harus dengan cara Imam Syafi'i pula, yaitu mantap tadi 3 kilogram. Nah, kalau mau pindah madhab ke Imam Maliki maka harus dengan caranya beliau, yaitu mengeluarkan zakat dengan harga gandum, itu pun bukan gandum sini, tapi gandum Timur Tengah, sebesar 3,3 on, ya. 3 kilo, 3 ons gandum yang kisaran harganya mungkin sekitar 60 atau 70 ribu ya. Mungkin nanti bisa ditahqiqkan lagi, bisa di googling apakah nanti, tapi insya Allah sekitar 70 ribuan, sekitar 70 ribuan. Itu kalau mau menggunakan uang, jadi tidak bisa disamakan, tidak bisa disamakan dengan beras, ya. Iya, soalnya kita sudah talfek madhab, artinya kita kodiahnya ataupun koridornya itu harus mengikuti Imam Maliki. Jangan kita mencampur adukan, kita madhabnya ikut Malikiyah tapi harganya ikut Syafi'iyah. Ini nggak bisa. Mangkat carry mulai kasih. Iya, kan seperti itu. Kan kaya-kaya kan kita yang Gula sing pena. kan nggak bisa seperti itu. Kita harus sesuai dengan qodiyah. Kalau kita memang mau mazhab Maliki, ya harus kita Malikiyah semua. Seperti itu. Siap. Kemudian seperti ini, Mas. Sebelum kita melebar, biasanya kita kesusahan dalam menghadapi orang-orang yang zakat dengan menggunakan uang. Ini saya perlu memberikan sebuah solusi yang pernah saya alami sendiri. Ini bagi panitia zakat fitrah, setidaknya kalau memang dia akan menerima zakat uang tersebut, dia itu harus mempunyai solusi, minimal mempunyai cadangan beras. Adol beras Seperti itu, agar nantinya ketika orang yang akan zakat dengan menggunakan uang disuruh untuk beli beras tersendiri. Jadi itu solusinya. Jenengan mau zakat dengan menggunakan uang, silahkan beli beras dulu. Ini berasnya sudah saya sediakan. Ada berapa yang Anda mau zakati? Kalau ada 3, silahkan beli 3. Ini sudah ada paketan-paketannya. Nah, setelah nanti beli beras, silahkan berasnya itu diniati kemudian dizakati. Ini lebih kepenak. Siap. Itu seperti itu. Jadi semisal nanti dengan harga 70.000 tadi mungkin kelihatan keberatan, seperti itu. Kelihatan keberatan, maka panitia harus bisa mengolah ataupun piye carane ben zakate wong tetap sah, tapi dengan cara yang mudah, yaitu dengan cara panitia tersebut
alih profesi dulu lah menjadi penjual beras. Betul. Badine lumayan kenonggo kenonggo riyoyonan kan ngono. Lah itu justru malah lebih tidak pindah madhab, juga tetap madhab Syafi'i betul. dan juga sah kan ngoten. Iya, betul. Itu solusi yang paling kepenak. Satu, tidak memberatkan kepada muzaki, dan juga yang kedua tidak mencampur adukkan kedua madhab. Betul. Betul nggih? Nggih, betul. Ini saya kira clear untuk masalah apa yang dikeluarkan atau jenis dan kadar dari zakat fitrah. Tadi ada dua nih tentang masalah uang. Betul. Bahwa konteks kekinian itu uangnya sudah tidak lagi dengan kertas, tapi sudah ada yang elektrik. Uang elektrik. Nah itu misalnya contoh transfer, kemudian ada lagi sekarang itu GoPay. GoPay itu di sana juga menerima, menjadi alih profesi menjadi panitia zakat. Ya wis endi sing mbadeni ya niku lah dilakoni kan. Nah, sekarang kalau kita zakat melalui GoPay itu kira-kira bagaimana? Apakah sudah memenuhi dari jenis maupun kadar zakat fitrah sebagaimana yang jenengan terangkan atau pribon? Ya. Memang kita tidak bisa pungkiri kehidupan. Paling Shopee barang juga ada nanti. Kalau sudah lelah Shopee, Lazada itu bisa menerima zakat seperti itu kan ya. Karena boleh jadi setiap ada yang menghasilkan uang itu juga bisa menjadikan ladang ibadah. Termasuk gemblung store. Penerimaan zakat atau bagaimana lah, betul. Panitia zakat dadakan. Lah ini perlu kita akui bahwa kehidupan sekarang ini tidak lepas dari dunia digital ya. Artinya semua itu bisa tercover oleh digital. Bahkan dari masalah ataupun problem yang apapun, kebutuhan apapun itu sudah termanage dalam digital. Oleh karenanya kalau dengan kasus yang dibicarakan tadi, zakat secara online ya, dikatakan, karena dunia ini sudah dipenuhi dengan online. Ini menurut pandangan yang sudah diberikan saya tadi penjelasan, kalau memang itu kadarnya yang sudah dipaskan ataupun sesuai dengan kadarnya, tadi kalau beras umpama Syafi'iyah 2,7 on, kemudian umumnya itu 3 kg, kalau Malikiyah 3,3 on, ini sesuai uang yang dia keluarkan, harga yang dia keluarkan dari harga beras tersebut kalau menggunakan Syafi'iyah. Ya. Nah, yang jadi permasalahan nantinya ketika kita sudah zakat dengan menggunakan online atau transfer, lah ini kira-kira orang yang akan dipercaya ini bagaimana pentasarufannya? Apakah nanti orang tersebut ditasarufkan dengan orang-orang yang tepat yang wajib menerima zakat, atau bisa jadi hanya disimpan di rekeningnya sendiri? Iya. Kan seperti ini. Maka ketika ada orang yang transfer kemudian tidak ditasarufkan dengan orang yang wajib menerima zakat, ini zakatnya belum sah atau belum gugur. Karena berarti tergantung panitianya nggih. Dalam hal ini GoPay-nya bagaimana pentasarufannya? Terus Lazada, gemblung setor nanti bagaimana pentasarufannya? Baiklah, berarti nanti terkait tentang panitia nggih. Nanti di panitia ada pembahasan sendirilah insyaallah. Karena panitianya ini yang agak gimana gitu. Ya, oke. Untuk tentang jenis maupun kadar zakat fitrah saya kira cukup gamblang, cukup jelas. Sekarang masuki pada sesi syarat sahnya zakat ya. Syarat sahnya zakat supaya orang-orang ini benar-benar ibrok, benar-benar terlepas dari tanggungan, itu bagaimana syarat sahnya zakat menurut panjenengan, yang sehingga nanti tentang kepanitiaan itu lambat laun mungkin dengan adanya podcast ini bisa untuk dibenahi kan? Amin ya. Monggo syarat sahnya zakat. Baik, harapannya seperti itu. Adanya podcast ini adalah menjadikan sebuah hasanah bagi umat Islam, khususnya di kalangan kita Nahdliyin, umumnya untuk semuanya. Syarat sah zakat diantaranya adalah orang tersebut ditasarufkan kepada orang yang tepat. Jadi bagi orang yang zakat, kemudian orang itu bisa ditasarufkan dengan orang-orang yang tepat, itu sudah sah. Ini syarat sah zakatnya.
perlu diketahui ada beberapa orang yang wajib menerima zakat atau berhak menerima zakat. Di antaranya kalau dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wa fi riqabi, terus wa fil gharimi wa ibni sabilillah, terus wa fi ibnu sabil. Itu ada 8 asnaf atau golongan yang berhak untuk menerima zakat. Menerima zakat. Seperti itu. Dan harus niat, ya? Harus niat. Di antaranya niat. Seperti itu. Niatnya pripun Pak Ustadz? Ya untuk niat kalau diri sendiri mungkin ini sudah gamblang, tapi apa salahnya kalau kita ingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Baik, ketika sudah niat beras 3 kilo sudah saya pegang, kemudian saya berikan kepada panitia. Apakah ini sudah selesai zakat saya? Atau sudah dianggap sah zakat saya, atau harus nunggu sampai kepada penerima zakat? Ya. Kalau kita sudah percaya dengan panitia zakat dan panitia zakat tersebut bisa dipercaya, ini sudah sah. Ini sudah sah. Cuman di dalam pentasarufan ini kita perlu kaji terlebih dalam, artinya agar benar-benar zakat itu benar sampai kepada orang yang berhak menerimanya. Cukup dzon nggih, cukup iya, prasangka nggih, prasangka saja. Kalau prasangka itu sudah percaya dengan panitia, ini sudah dianggap sah. Bahwa zakat ini akan disampaikan, disalurkan kepada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Untuk menerima zakat. Berarti tadi kan Gopay jenengan posisikan sebagai panitia. Nah, menurut jenengan Gopay ini sudah bisa kita prasangkakan untuk sah atau belum? Kalau memang kita sudah percaya kepada Gopay bahwa Gopay nanti itu akan ada laporannya nggih, minimal nggih. Ya, minimal ada laporannya gitu. Atau tanda bukti lah, minimal tanda bukti bahwa zakat Anda ini sudah saya sampaikan kepada orang yang berhak, dipoto, jeret, kemudian dikirimkan. Atau yang lainnya, ini saya khawatir sekali. Barangkali ada oknum-oknum yang menyalahgunakan momen-momen seperti ini, mengatasnamakan Gopay, ternyata zakat tersebut tidak ditasarufkan. Kan ini kan akhirnya kan kaprah. Akhirnya rumangsa saya sudah bayar zakat, ternyata belum sampai dan itu belum dikatakan sah atau gugur. Seperti itu. Jadi kita harus percaya kepada orang yang benar-benar diamanati untuk menyalurkan zakat tersebut. Kalau kita sudah percaya kepada Gopay, boleh kita katakan kita yakinlah bahwa Gopay ini adalah satu aplikasi yang sudah transparan ataupun satu aplikasi yang sudah teruji khususnya di Indonesia. Nah, ini selesai, kita sudah selesai. Iya. Oke, yang penting tentang nanti kita memberikan kepada panitia, baik itu panitia lokal yang ada di masjid, yang ada di musola, yang ada di online, Gopay, Gojek dan lain sebagainya. Itu yang penting kita percaya, yang pertama. Kemudian yang kedua ada laporannya. Ada laporannya. Itu pun juga berlaku untuk masjid musola nggih. Betul. Harusnya ada laporannya supaya nanti kita benar-benar tahu bahwa zakat kita itu sudah nyampe kan gitu. Harus ada laporannya. Supaya ini memenuhi daripada syarat sahnya zakat. Kemudian yang kedua terkait tentang panitia, itu yang pernah mungkin saya lihat adalah panitia zakat itu mencampur antara beras satu dengan beras yang lainnya. Misal contoh berasnya Wendy dicampur dengan berasnya Tain. Sedangkan dua orang ini itu juga orang yang berhak untuk menerima zakat. Fisabilillah, jumlah fisabilillah kan teman-teman. Ini kan potensi untuk berasnya kembali. Sedangkan beras satu dengan beras yang lain ternyata beli di tempat yang sama atau bentuknya ya sama, kan nggak bisa dibedakan ketika sudah dicampur. Ini bagaimana? Atau solusinya bagaimana supaya nanti berasnya tidak kembali kepada pemiliknya? Betul. Secara tidak langsung tidak diperbolehkan bagi orang tersebut itu menerima zakatnya sendiri, itu nggak bisa. Tidak boleh tidak sah menerima zakatnya sendiri. Ini nggak sah. Dikeluarkan baliknya. Nah ini nggak bisa. Ini solusi yang ada. Memang ini adalah problem yang ada di masyarakat. Ketika orang zakat, ini berasnya menjadi satu, langsung dicampur menjadi satu. Lah kemudian kita akan membedakan ini berasnya siapa, kan nggak bisa, ya kan?
Karena bentuknya beras itu sama. Lah cara ada namanya kan mending beras Wendy katon ya berasnya Wendy, beras Tain katon. Ini kan nggak bisa. Maka kalau hal yang demikian ini yang bisa disalahkan adalah panitia karena kecerobohannya. Karena kecerobohannya mencampur aduk beras bagi seorang yang akan menerima beras tersebut. Ini yang bisa disalahkan adalah panitia karena asal kecerobohannya. Ya, kesalahan tersebut bisa membuat tidak sahnya muzaki atau enggak? Lah ini, maka ketika ada orang yang sudah mencampur tersebut, ini kan berarti kan bahasanya Salah sasaran juga kan? Iya, salah sasaran juga kan. Artinya ini susah sekali bagi orang ini untuk membeda-bedakan antara beras. Maka solusinya bukan masalah nanti sah atau tidaknya. Solusinya adalah bagi seorang panitia ataupun panitia sebisa mungkin bisa mengidentifikasi mana fakir juga mana miskin agar berasnya bisa dipisahkan. Sebisa mungkin kalau memang itu bisa. Tapi kan berbicara hal yang demikian memang rumit ya. Memang rumit. Kita tahu ini adalah orang fakir, ternyata berasnya dipisah. Kita tahu ini adalah orang miskin, berasnya. Ini harusnya seperti itu. Agar nanti berasnya si fakir ini tidak kembali lagi kepada orang tersebut. Secara teknis mungkin bisa dikembalikan kepada panitia masing-masing ya. Betul. Monggo yang jelas kita memberikan satu arahan bahwa ketika berasnya itu kembali kepada dirinya sendiri itu tidak sah. Untuk kemudian nanti caranya monggo lah kan ngoten ya. Monggo mau dikasih nama atau dipisah-pisah. Bisa di blok lor itu berasnya diletakkan di sebelah sini, blok idul supaya nanti tidak tercampur aduk nggih. Itu secara gamblang, secara syariat kita gambarkan semacam itu. Untuk teknisnya dikembalikan kepada panjenengan sedaya. Kemudian selanjutnya adalah tentang tadi jenengan mengatakan bahwa harus dikeluarkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Betul. Itu merupakan salah satu syarat sahnya zakat. Nah, sekarang yang ada pada konteks kita itu sebenarnya kepada siapa saja. Karena begini, yang terjadi di masyarakat itu kadang panitia zakat itu memposisikan diri sebagai amil. Yang sehingga nanti mendapatkan jatah dari beras zakat tersebut. Apakah itu bisa dibenarkan atau bagaimana? Ya. Ini perlu saya sampaikan kepada siapa saja, panitia yang dibentuk oleh masyarakat atau panitia yang dibentuk oleh pengurus masjid dan musola ini tidak wajib menerima zakat atau tidak bisa diposisikan sebagai amil yang berhak untuk menerima zakat. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Karena itu bukan amil. Ini hanya sebatas panitia, mutabari, orang yang berjuang ataupun bekerja hanya untuk Allah, lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Atau boleh dikatakan sukarelawan saja. Nggak berhak orang ataupun panitia yang bertugas di musola dan masjid ini menerima zakat kecuali ini benar-benar amil. Dan amil ini ada syaratnya ataupun ada lisensinya. Yang berhak menjadikan orang tersebut sebagai amil ini kalau konteks di Indonesia adalah pemerintah. Minimal kalau di tingkatan desa ini yang mengangkat orang tersebut menjadi amil yang berhak untuk menerima zakat ini adalah kantor urusan agama atau KUA. Ini tingkat desa. Kalau tingkat kabupaten mungkin bisa kita lebih luaskan lagi, Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ini bisa dikatakan amil. Kalau sebatas hanya diangkat oleh pengurus masjid, kalau sebatas hanya diangkat oleh masyarakat, ini tidak bisa dinamakan amil. Maka ketika ada orang yang menjadi panitia kemudian pulang membawa zakat, ini tidak diperbolehkan karena dia bukan amil. Oke. Karena dia bukan amil. Atas nama amil tidak boleh ya? Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Baiklah, jadi ketika mau dikatakan amil dalam konteks desa itu maka harus diangkat oleh KUA nggih. Ya, minimal untuk dari KUA. Dari KUA nggih, mboten diangkat nggih. Iya. Dari KUA. Kemudian kalau di tingkat kabupaten ada yang namanya Basnas. Itulah yang benar-benar yang namanya amil. Tapi kalau cuman
bentukan dari masjid ataupun musala belum bisa dikatakan amil. Nah, kemudian nanti untuk istilahnya mungkin rokoknya, bensinnya itu kan pasti ada gerundel-gerundelan lah, maksudnya sukarelawan ya sukarelawan, tapi masuk ya garingan kan. Kowol-kowol nemen. Nah itu solusinya bagaimana supaya ini juga para mutabari atau para sukarelawan ini tetap semangat ngono lho. Iya benar. Secara langsung kalau kita berani memerintah kepada orang berarti juga berani untuk bertanggung jawab. Nah, kan seperti itu. Maka diambilkan ataupun upah ujroh dari panitia tersebut ya diambilkan dari diri sendiri, atau minimal ada seorang donatur atau ada uang yang mungkin sifatnya ini adalah sumbangan dari seseorang yang nantinya diarahkan kepada pembantu-pembantu ataupun sukarelawan yang bertugas untuk menerima zakat fitrah. Namanya sudah sukarelawan kan ya? Ya kan harusnya kan kita sadar kita ini sukarelawan. Berarti solusinya tadi loh dodol beras mana? Iya, ini batine kuwi digawe tuku rokok dan lain-lain. Iya, ini solusi sebenarnya. Nah, jadi panitia ngerapel ataupun ngeropel menjadi tukang atau penjual beras. Nggih. Itu solusi, nanti uangnya bisa digunakan untuk beli rokok. Ini kan sudah sah. Berarti kan orang ini sudah zakat dengan menggunakan beras dan uangnya ini milik sendiri. Silahkan mau dibuat beli rokok, mau dibuat beli apa. Ini terserah. Seperti itu. Berarti sekali lagi di masjid musola tidak ada yang namanya amil. Itu harus panjenengan sadari semua ya. Harus disadari semua, jangan mengklaim dirinya sebagai amil kemudian bisa ngambil beras seenaknya. Ya nggak bisa. Ini pun sering terjadi ya, mohon maaf. Kadang-kadang ada pertanyaan, apakah nanti beras zakat ini bisa dialokasikan untuk kebutuhan masjid? Apakah beras zakat bisa dialokasikan untuk kebutuhan pondok ataupun yayasan ataupun madrasah musola yang lainnya? Ini secara daripada orang yang berhak menerima zakat ini tidak bisa. Karena masjid sendiri ataupun yayasan dan lain sebagainya ini hanya bangunan, bukan orang yang berhak menerima zakat. Maka ketika ada panitia yang kemudian zakat itu dikumpulkan, kemudian dijual, kemudian uangnya untuk kebutuhan masjid dan musola, ini zakatnya kalau lihat dalam syariat fikih tidak sah. Yang terakhir berarti siapa sebenarnya yang harus menerima zakat secara tadi kan jenengan mengatakan 8. Sekarang yang ada pada kita itu sebenarnya siapa saja. Jadi amil panitia tidak berhak untuk menerima zakat. Bangunan juga tidak boleh. Tidak boleh. Terus yang terakhir ini sebenarnya siapa saja yang berhak untuk menerima zakat supaya zakatnya orang-orang yang mengeluarkan itu benar-benar sah sesuai dengan apa yang jenengan uraikan dari awal tadi. Sebenarnya kalau kita lebih telisik lebih jauh dari dulu itu di Al-Quran ada semua ya. Dari 8 asnaf ini ada semua. Cuman setelah perbedaan zaman dan waktu ini mungkin yang berlaku di masyarakat, orang yang berhak menerima zakat mungkin ada 3 golongan. Di antaranya adalah fakir, miskin, mungkin juga ini adalah sabilillah. Kalau amil kan ini jelas adalah orang yang diangkat dari pemerintah. Amil tetap ada, cuman hanya beberapa di desa belum tentu ada. Di desa belum tentu ada. Belum tentu ada. Iya, betul. Cuman tetap ada. Tetap ada, amil tetap ada. Kan seperti itu. Jadi kalau boleh dikatakan orang-orang yang mungkin berlaku di masyarakat atau di desa-desa ini ya hanya itu saja. Fakir, miskin, kemudian sabilillah. Sabilillah pun kalau kita telisik lebih jauh dalam konteks Syafi'iyah ini lebih ketat. Pripun niku? Saya mencari konteks Syafi'iyah yang mengategorikan orang tersebut ini sabilillah, ini benar-benar orang yang berang atau berjuang untuk membela agama Allah. Sedangkan sekarang ini sudah ada dan mengatakan dirinya sabilillah, orang yang berjuang di agamanya Allah adalah orang yang mengajar di ustaz. Ini sabilillah kan seperti ini. Ini gimana jenengan sesuai zakat pura? Ya, kalau saya melihat konteks Syafi'iyah, ini sebenarnya nggak bisa, tapi ada. Mazhab Malikiyah
ini ada yang mengatakan pengajar-pengajar atau ustadz kiai, muadzin dan lain sebagainya ini bisa dikategorikan Syafi'iyah, ini menurut pendapat Imam Qofal dan itu adalah Malikiyah. Bisa selamat berarti? Iya, selamat. Jadi ya minimal ada yang kita pegangan. Jadi pegangan ternyata ada. Ini problem ya kadang-kadang, mohon maaf. Kita zakat di satu orang kiai. Ya kan, kita zakat di kiai semuanya. Ini masih terjadi di beberapa daerah, itu masih terjadi karena melihat ini doktrin dulu ya, karena doktrin zaman dulu. Biyen kan nun sewu cara ekonominya. Iya kan seperti itu. Karena ini doktrin dari zaman dulu sehingga mengakar sampai sekarang. Akhirnya orang-orang itu sudah terbiasa zakat kepada kiai tersebut. Padahal kalau melihat ekonomi kiai ini sudah mampu, sudah kaya, terus dikategorikan apa? Miskin ya bukan, fakir ya bukan. Ya, ini karena doktrin, ini dilema ya sebenarnya ya. Artinya dilema kita sebagai umat Islam yang mengikuti adat ataupun kebiasaan yang berlaku. Mau saya katakan tidak sah yang menerima kiai, mau saya katakan sah, nyata-nyatanya kiai tersebut bukan golongan fakir, bukan golongan miskin. Walhasil aman-amannya adalah fisabilillah. Aman-amannya fisabilillah. Mudah-mudahan lah, saya berharap bagi saudara-saudara yang zakat melalui para kiai ataupun para ustadz, ini zakatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya. Terima kasih Pak Ustadz Sholah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya kira sudah sangat gamblang dan jelas, mulai dari syarat wajib, kemudian syarat sah, itu sudah sangat gamblang. Semoga ini bisa diamalkan, semoga ini bisa menjadi solusi untuk kemudian nanti zakat kita benar-benar sah dan diterima di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian pada pertemuan kali ini, matur nuwun sangat sudah hadir di Kula NU, semoga bermanfaat. Amin. Sekian dari podcast pada malam hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi pahit.